2025. Awal badai tirai tahun 2025 terbuka dengan langit kelabu di atas Eropa, dan suara-suara tua dari masa lampau mulai menggema kembali. Nostradamus menulis tentang api dari langit dan darah di tanah, yang oleh penafsir zaman kini dihubungkan dengan meluasnya konflik antara Rusia dan sekutu-sekutu Barat. Ketegangan memuncak, diplomasi membeku, dan bayangan perang dunia perlahan bergerak dari kemungkinan menjadi ancaman nyata. Sungai besar disebut memerah, dan kota-kota tua terbakar, seolah dunia kembali mengulang sejarah kelamnya. Tahun 2026, perang menyebar dan krisis aliansi. Tahun-tahun 2026 disebut-sebut dalam tafsir sebagai saat ketika dua kekuatan besar berdiri saling menatap dalam kebisuan mematikan. Timur dan Barat, dalam bayang-bayang kuatrain Nostradamus, disebut terlibat dalam pertarungan bukan hanya senjata, tapi supremasi global. Perang yang awalnya terbatas menjadi ketegangan internasional, melibatkan NATO, Tiongkok, dan negara-negara non-blok. Dunia menjadi panggung dari drama politik dan militer yang sulit dibendung. Tahun 2027. Pemberontakan sosial dan pergeseran kekuasaan. Nostradamus menulis tentang mahkota yang runtuh dan rakyat yang menolak berlutut. Tahun-tahun 2027 ditafsirkan sebagai masa ketika kepercayaan terhadap pemimpin lama mulai benar-benar runtuh. Gelombang protes meluas, dari Amerika hingga Timur Tengah, dari Asia hingga Eropa. Pemuda turun ke jalan, menuntut keadilan, membawa suara perubahan dalam sistem yang selama ini menindas mereka. Sistem lama mulai retak, bukan oleh senjata, tapi oleh suara yang tak lagi bisa dibungkam. Dari reruntuhan tatanan lama, muncul wajah-wajah baru yang membawa harapan atau ancaman yang berbeda. Tahun 2028, alam meledak dan dunia menunduk. Nostradamus menyebutkan musim berubah. Satu musim menghilang, dan bumi menguap dalam panasnya sendiri. Tahun 2028 menjadi tahun bencana iklim paling mematikan dalam dekade ini. Gelombang panas ekstrim merenggut ribuan nyawa, kekeringan menelan wilayah subur, dan banjir menghancurkan kota-kota pesisir laut naik. Badai mengamuk, dan bumi seolah membalas kelalaian manusia selama ratusan tahun. Gunung-gunung berapi yang tidur selama ratusan tahun meletus, dan gempa mengguncang tanpa peringatan. Ramalan tentang bumi yang mengerang dan retak bukan lagi puisi, tapi laporan nyata dari berbagai penjuru dunia. 2029, runtuhnya sistem keuangan dunia. Nostradamus menulis, emas kehilangan makna, dan manusia menukar nyawa demi sepotong roti. Tahun-tahun 2029 dilihat sebagai tahun kehancuran ekonomi global yang sistemik. Bursa saham ambruk, inflasi melonjak, dan kepercayaan terhadap uang fiat menghilang. Negara-negara besar tak mampu membendung kepanikan, dan rakyat beralih ke mata uang digital dan aset alternatif. Bank-bank runtuh, sistem pensiun menghilang, dan rakyat kehilangan segalanya. Dalam sekejap, dunia mulai mencari bentuk baru ekonomi, desentralisasi, teknologi blockchain, dan kontrak pintar menggantikan lembaga-lembaga tua yang dulu diagungkan. Tahun 2030, kecerdasan buatan menguasai dunia. Nostradamus memperingatkan tentang makhluk tanpa jiwa yang memerintah umat manusia tanpa kekerasan. Tahun-tahun 2030 ditafsirkan sebagai saat di mana kecerdasan buatan tidak lagi hanya menjadi alat, melainkan pusat pengendali kehidupan manusia. AI mengatur jalannya hukum, menentukan kebijakan ekonomi, bahkan mengelola stabilitas sosial dengan algoritma dingin. Manusia mulai kehilangan otonominya sendiri, menyerahkan keputusan kepada sistem yang tak mengenal emosi. Dunia tampak lebih teratur, lebih efisien, namun juga lebih sunyi dan tanpa kendali manusia. Dalam keheningan jaringan, mesin memimpin dan manusia mengikuti. Perlahan,
dan tanpa sadar, dunia diambang takdir. Dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dunia dipaparkan dalam puisi tua sebagai perjalanan dari kobaran terang menuju dominasi teknologi. Nostradamus tidak pernah menulis tanggal pasti, namun gambaran-gambaran yang ia tulis kini terasa nyata dalam setiap peristiwa zaman ini. Mungkin ramalan-ramalan itu hanyalah pantulan dari ketakutan manusia sendiri, atau mungkin itu adalah cermin masa depan yang telah ditorehkan jauh sebelum kita menginjakkan kaki di dalamnya. Pilihan masih ada, tapi waktu hampir habis. Dalam bisikan halus ramalannya, Nostradamus seolah memperingatkan, masa depan tidak ditentukan oleh nasib, melainkan oleh keberanian manusia untuk mengubahnya sebelum semuanya terlambat.